Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan ini jemaah sekalian, saya akan menyampaikan suatu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad pada hadis yang ke 653. Hal ini jemaah sekalian, hadis ini ya sebagai mukadimahnya yaitu berkaitan dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, yang mana beliau ini dahulu ketika masih kecilnya ya itu juga menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari situlah beliau banyak mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas bin Malik ini jemaah sekalian, beliau memiliki anak ya, itu sangat banyak sekali, dan beliau juga memperoleh umur yang panjang. Jadi anaknya Anas bin Malik itu lebih dari 100 orang. Anaknya Anas bin Malik lebih dari 100 orang. Nah, Anas bin Malik ini umurnya sangat panjang sekali ya. Dan itu juga disebabkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau panjatkan ya untuk Anas bin Malik. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, haddatsana Arimun qala haddatsana Sa'id ibn Zaid an Sinan qala haddatsana Anasun qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal bait fadakhala yawman fada'alana faqalat ummu Sulaim khuwaidimuka ala tad'u lahu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Arim, dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Zaid dari Sinan, dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Anas. Dia berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami, yaitu kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk pada suatu hari, maka beliau pun mendoakan kebaikan untuk kami. Maka Ummu Sulaim pun berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khuwaidimuka ala tad'u lahu. Ya Rasulullah, ini adalah pelayan kesayanganmu, tidakkah engkau mendoakan kebaikan untuknya? Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak keturunannya, serta panjangkanlah umurnya dan ampunilah dia. Kata Anas bin Malik, fada'ali bisalasin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untukku 3 hal. Fadafantu mi'atan wasalasatan, maka aku pun mengubur 103 anak. Aku mengubur 103 anak. Wa inna samarati latut'imu fis sanati marrataini, dan sungguh hasil tanamanku bisa dipanen dalam setahun 2 kali. Wa talat hayati hatta istahyaitu minan nasi wa arjul maghfirah, dan umurku pun panjang sehingga aku pun malu dari manusia, dari orang-orang, dan aku pun mengharapkan
ampunan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jamaah sekalian merupakan mukjizat ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah sampaikan ya, yang Allah karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya yaitu adalah makbul atau mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka umurnya Anas bin Malik itu sangat panjang dan anaknya sangat banyak. Dan bahkan sampai dikatakan tadi itu juga hasil tanamannya beliau itu bisa dipanen sebanyak 2 kali dalam setahun. Dan juga jemaah sekalian, Anas bin Malik ini ya, Anas bin Malik ini dahulu di dalam suatu kisahnya ya, itu dijelaskan. Misalnya di sini dikatakan ya, kana ta'unu, ini penjelasan ya dalam masalah tentang hadis tadi, kana ta'unu al-jarifu sanata sittin wa tis'ina halaka bihi fi salasati ayamin sab'una alfan mata li Anas fi dzalika ta'un samanuna waladan. Dahulu pernah terjadi ta'un yang merata ya pada tahun 76 Hijriah tentunya. Maka halakabi, disebabkan ta'un itu, meninggallah fi salasati ayyam, di dalam 3 hari, sab'una alfan, 70.000 orang. Dalam 3 hari ya, bisa mematikan 70.000 orang ta'un ini, penyakit atau wabah ini. Dalam 3 hari 70.000 orang yang meninggal disebabkan wabah tersebut, ta'un ini. Mata li Anasin fi dzalika ta'un samanuna waladan. Pada masa ta'un tersebut ya, menyebarnya wabah tersebut, meninggallah 80 anaknya Anas. Ya, 80 orang dari anaknya Anas ya. Anak-anaknya, anak keturunannya Anas ini 80 orang meninggal pada saat itu. Ini anaknya Anas saja yang meninggal, 80 orang ya, 80 anak. Dan juga diriwayatkan jemaah sekalian ya, yaitu annahu dufina min sulbihi mi'atun wa ishruna. Dan juga dalam suatu riwayat ya, dalam suatu riwayat dijelaskan juga ya, bahwasanya dikuburlah dari anak keturunan Anas itu 120 anak. 120 anak. Kalau tadi di masa ta'un itu yang meninggal ya, itu 80 anaknya Anas. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain ya, yang menjelaskan tentang anaknya Anas juga ya, yaitu dikuburlah dari anaknya Anas itu 120 anak. Ya, betapa banyak sekali ya anaknya Anas ini ya. Dan juga jemaah sekalian, kebanyakan ahli sejarah mereka mengatakan bahwasanya umurnya Anas itu sampai mencapai 107 tahun. Ya. Annahu balagha mi'atan wa sab'a sinin. Ini 107 tahun. Itu umurnya Anas, dan ini adalah kebanyakan ahli sejarah yang menjelaskan seperti itu. Dan sedikit dari mereka ada yang mengatakan bahwasanya umurnya Anas itu hanya 79 saja. Ya, namun kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahwasanya Anas itu umurnya sampai 107 tahun. Nah, itu jamaah sekalian tentang Anas bin Malik ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW doanya itu mustajab ya. Yang mana kita tahu sendiri tadi ketika Anas ya, didoakan oleh Nabi SAW supaya anaknya banyak, ternyata sampai 100 lebih ya, anaknya Anas dengan izin Allah. Dan umur beliau juga sangat panjang tadi itu ya, ada yang mengatakan sampai 107. Dan juga Nabi SAW mendoakan supaya Anas itu melimpah hartanya ya, sampai tadi dikatakan ya,
dalam satu riwayat itu, dalam riwayat tadi bahwasanya hasil tanaman Anas ya, buah-buahannya ya, itu bisa dipanen dalam setahun 2 kali. Demikian, semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.